Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Teman-teman penonton Jurnal TV yang setia di channel Jurnal TV Official, kali ini di podcast Jurnal TV telah hadir bersama saya, Mas Ignas. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat selalu. Sehat, Luar ya. biasa. Mas Ignas ini seorang pemuda Ya, betul. yang punya bakat. Tapi sebelum kita bahas soal bakat, Ya, siap. mungkin Mas Ignas perkenalkan diri dulu deh ke teman-teman, ke penonton. Siapa sebenarnya Mas Ignas ini? Siap, ya. Jadi, saya ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi dengan dari keluarga biasa-biasa saja itu, latar belakang saya, pendidikan saya itu dari engineer. Kebetulan saya kuliah di Jogja dulu, di salah satu kampus swasta, teknik pertambangan. Jadi saya latar belakangnya mining engineer. Saya juga lahir besar sebenarnya di kampung, khususnya di Tondon. Tepatnya di Tondon saya lahir. SD, SMP itu di Tondon, SMA-nya di SMA 2 Rantepao, di lokasi Lapangan Gembira yang pernah berkasus. Nah, jadi latar belakang pendidikan saya ini kan dari seorang engineer. Jadi pengalaman saya tentunya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan tambang di Papua selama 1 tahun. Terus pernah juga bekerja di perusahaan migas BUMN itu 2 tahun. Nah, setelah itu saya resign dan puji Tuhan sekarang masih bekerja di perusahaan tambang juga. Jadi sambil maju sebagai caleg, saya juga masih bekerja di perusahaan tambang sebagai komisaris di perusahaan namanya PT Parama Inti Mineral. Saya lihat kan banyak Baliho, baliho ya. dari Mas Ignas ini Ya, betul. terpasang. Ya, Apa yang kemudian melatar belakangi sehingga ada kerinduan Mas Ignas untuk maju sebagai caleg? Padahal kan kalau dicerita soal karir tadi Ya. sudah bagus, Ya. gitu. Silakan. Jadi karena mungkin saya masih muda ya, orang pasti lebih banyak bertanya bahwa kenapa Ignas maju padahal masih muda, meniti karir di luar itu, apalagi di bidang saya di pertambangan itu masih sangat luas sekali. Kenapa sudah pulang menjadi caleg? Motivasi saya untuk maju sebagai caleg ini karena dorongan semangat dari pertama niat ingin membangun kampung, kemudian juga ada semangat dari senior-senior saya di PMTI. Jadi selama ini kan saya sebagai sekjen luar negeri dan urusan khusus lainnya di PMTI, senior-senior di PMTI itu ada beberapa jenderal, kemudian ada senior lagi yang latar belakang profesional itu benar-benar mendukung saya untuk maju. Karena mungkin juga mereka melihat bahwa Ignas ini mampu untuk mengaplikasikan apa yang kita inginkan untuk Toraja. Jadi itu pandangan kata mereka, pandangan mereka tentang saya itu Ignas mampu mengaplikasikan apa yang dirancang atau dipikirkan oleh senior-senior di PMTI. Ya, jadi saya maju bukan semata-mata untuk diri saya pribadi atau bukan untuk keluarga, tapi untuk orang banyak. Ya, Nah, betul. berbicara soal caleg, Ya, tentu kan ini berkaitan dengan politik. Ya, pasti politik. Ya. Apakah sebelumnya kan semua anak-anak muda dan baik yang sudah senior di politik atau apa, bagaimana strategi atau adakah guru politik yang sudah Mas Ignas tempati berguru? Ya, oke. Jadi yang menjadi mentor utama saya itu secara tidak langsung saya itu belajar. Jadi dari pergaulan saya selama dari saya kuliah 2012 di Jogja sampai pada saat ini saya masih mahasiswa juga saya sekarang, mahasiswa magister. Banyak ada beberapa tokoh-tokoh Toraja dan tokoh nasional yang memang sangat dekat dengan saya dan saya jadikan mentor. Mungkin saya sebutkan saja mentor saya itu yang Toraja saja 2, khusus Toraja, orang Toraja itu 2, yaitu Pak Jenderal Matius Salempang. Kebetulan Pak Jenderal Matius Salempang ini
masih keluarga dekat dengan saya. Jadi dia adalah opa, nenek dari saya. Dari saya kecil saya sering kalau pulang kampung waktu dia masih Kapolda di Kalimantan, waktu pulang kampung saya sering belajar secara tidak langsung. Saya mulai di situ diberikan pendidikan politik, meskipun bukan formalnya, tapi saya belajar secara otodidak. Nah, yang kedua itu ketua PMT sekarang. Saya kenal beliau waktu saya kerja di Pertamina di Sorong. Waktu itu beliau jadi danrem di Sorong. Saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Karena setahu saya Pak Yulis ini, Jenderal Yulis ini adalah jebolan Kopassus selama kalau tidak salah 24 tahun atau 23 tahun. Beliau sangat berpengaruh di Kopassus dan punya jiwa kepemimpinan. Jadi dari situlah saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan ada satu kalimat yang disampaikan Pak Jenderal Matius Salempang ke saya. Dia bilang begini, De Ignas, kami itu kalau mau sukses harus fokus. Satu, mau jadi profesional, dalam artian mau jadi ASN atau menjadi seorang pengusaha. Atau yang kedua adalah menjadi seorang politikus yang handal. Jadi saya sempat kepikiran, pertama saya itu pengen jadi profesional yang handal, tetapi seiring berjalannya waktu, saya berpikir malah fashion saya itu ternyata lebih kepada politik. Ya, di situ juga dia titipkan. Saya bilang, saya pengen ke politik. Dia titipkan begini katanya, kalau Ignas mau sukses, kamu itu harus berani berbeda. Saya bilang, bagaimana? Terus dia bilang, andaikan di sebuah taman itu semua bunga tulip itu warnanya putih, ya kamu harus menjadi bunga tulip yang merah. Jadi nanti kalau misalnya raja dan ratu keluar dari istana, dia melihat ke taman itu, dia akan mencari bunga tulip yang berwarna merah itu. Dia bilang itulah yang namanya diferensiasi atau berbeda dan uniqueness atau ada keunikan. Jadi dia titipkan begitu saya. Ini kan sudah ada guru politik. Ya, mentor saya. Sudah ada mentor. Ya. Tentu ada strategi politik dong. Siap, ya betul. Strategi politik. Strategi seperti apa yang kemudian menggait suara di dapil 3 tadi? Jadi strategi politik saya itu sebenarnya sangat simpel sekali. Simpel dalam artian, ya saya apa adanya aja ke masyarakat. Masyarakat Toraja sekarang kan pada umumnya itu memilih itu bukan karena kualitas, tetapi kuantitas. Jadi bukan karena kualitas seorang caleg. Nah, saya bilang ke masyarakat, kalau kita mau membangun kampung itu jangan diukur dari pertama uangnya, kemudian jangan diukur dari umurnya. Apalagi saya masih muda, banyak yang mempertanyakan apakah mampu atau tidak. Nah, jadi saya coba mendekati masyarakat dengan pola-pola pendekatan yang bisa dibilang cukup berbeda dengan caleg-caleg lain. Soalnya caleg lain ya mungkin caleg lain itu mendekatkan diri ke masyarakat dengan misalnya mereka membuat sebuah acara sehingga menarik perhatian untuk orang banyak. Ya, tapi kalau saya lebih senang ke door to door, dari pendekatan secara kekeluargaan. Ya, secara kekeluargaan. Saya kunjungi tongkonan per tongkonan, rumah per rumah. Saya langsung sampaikan ide dan gagasan saya untuk membangun kampung. Yang saya utamakan adalah bagaimana membentuk manusia Toraja yang mandiri. Salah satu contoh kecilnya itu, ya kita tahu kan orang Toraja suka pelihara babi. Jadi ya paling tidak jangan dibeli. Jadi uangnya itu di rumah aja, jangan sampai keluar. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi saya mulai memberikan ide dan gagasan saya untuk membangun mulai dari desa mandiri. Jadi ya mudah-mudahan saya nanti dikehendaki sama Tuhan saya bisa duduk. Ya, yang itu yang akan saya perjuangkan, bagaimana membuat masyarakat dulu mandiri secara ya ekonomi yang kecil-kecil saja. Ekonomi kerakyatan yang Jokowi bilang, Pak Presiden bilang kan ekonomi kerakyatan. Itu dulu yang akan saya kerjakan. Jadi saya mulai dari tahap kecil, bukan dengan janji-janji politik. Saya nggak berjanji kalau saya. Ya. Nah, ini Bung kan maju dari Partai Demokrat ya. Banyak yang meragukan sosok anak muda. Nah, bagaimana kemudian Mas Ignas ini meyakinkan masyarakat, terutama pemilih pemula, untuk bisa memilih Mas Ignas di Dapil 3? Nah, jadi target sebagai milenial ya, target milenial itu bagaimana milenial bisa memilih saya. Ya, saya sampaikan apa adanya bahwa saya juga milenial, jangan diragukan karena umurnya. Tetapi jadi saya pernah berbicara di acara
pernikahan di salah satu desa di dapil saya. Saya bilang ke masyarakat, jangan menilai saya karena umur saya, jangan melihat karena fisik saya biasa-biasa aja atau saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, tetapi bisa dilihat dari rekam jejak saya. Bahkan saya begini, saya sampaikan ke masyarakat, kalau boleh kenali semua calegnya, jangan juga cuma saya. Tulis nama semua caleg ke Google, misalnya saya Ignas Tandirano, ya ditulis ke Google. Kalau misalnya rekam jejak saya bagus memperjuangkan Toraja atau pernah memperjuangkan Toraja, pilih saya. Tetapi untuk kalau mencari saya, perbandingan. ya artinya supaya fair juga kan, ya jujur supaya fair. Cobalah saya juga dicari, apakah Ignas benar-benar berjuang untuk Toraja, kemudian apakah benar-benar dia akan membangun, kemudian rekam jejak organisasi dan pengalaman kerjanya. Itu kan perlu menjadi sebuah pertimbangan juga. Ya, dibanding dengan caleg lain, ya di-share semua biar imbang juga, fair juga. Jadi masyarakat sekarang itu, masyarakat itu kan sudah punya gadget semua, sudah pintar semua. Jadi kita ngomong pun mereka tidak langsung percaya. Makanya saya arahkan mereka, kalau memilih caleg itu atau legislatif, itu di searching dulu, artinya dicari tahu dulu. Nah, Google kan sudah ada itu. Kan ada semua track recordnya kita, rekam digitalnya kita kan ada. Jadi itulah pendekatan saya di Ngomong-ngomong soal anak muda. Iya, betul ya. Mas Ignas ini kan masih bujang. Iya, betul sekali. Banyak kaum milenial, terutama kaum hawa ya. Iya, pasti betul. tertarik. Kenapa bukan berkeluarga dulu sebelum maju ke politik? Atau mungkin ada target khusus kah? Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya pernah ditanyakan juga oleh mama saya. Nah, mama saya tanya saya, bilang, Ignas sebenarnya kalau memungkinkan menikah dulu, katanya begitu. Kan kalau menikah dulu kan ada bertambah dukungan. Iya, bertambah dukungan. Ya, politik kekeluargaan. Iya, politik kekeluargaan. Tapi prinsip saya begini, dalam ini kita bicara tentang cinta lagi ya, tentang ya anak muda ya, masa dewa ini saya ya. Saya selalu punya konsep kalau misalnya tentang percintaan itu, saya cuma berpikir bahwa komitmen dan kesetiaan itu adalah kehormatan seorang laki-laki. Jadi jadi mungkin ya untuk saat ini ini saya memang belum berkeluarga, tetapi tentu juga saya punya target dan saya punya punya kriteria. Ya, kalau kriteria mungkin saya yang harus dievaluasi apakah masuk kriterianya cewek atau tidak ya. Tetapi ya saya orang yang benar-benar tulus. Saya benar apa adanya, dan sesuai prinsip saya, kesetiaan dan komitmen dan kesetiaan adalah kehormatan. Jadi cukup satu kali jatuh cinta dalam hidup. Kembali ke politik tadi. Siap. Ini kan politik ini rada keras ya. Iya, betul. Kadang juga keras, kadang juga lembut. Tergantung sikon ya. Betul. Tergantung sikon hari ini. Di Dapil 3 ini kan banyak saingan. Kenapa harus memilih Dapil 3 untuk maju? Kenapa tidak Dapil 1, Dapil 2? Iya. Sebenarnya banyak yang bilang ke saya, katanya yang lebih Ignas itu cocoknya di Dapil 1, di Dapil Kota. Dapil Kota. Ya, pertarungan lebih keras. Ya, pertarungan lebih keras. Kemudian pola pemikiran masyarakat, minta maaf ya, lebih terbuka tentang luar, kemudian tentang lebih tahu lah. Kenapa saya memilih Dapil 3 bukan Dapil 1 atau Dapil 2? Karena bapak saya itu asli orang Tondon. Mama saya yang asli orang Malakiri. Saya memilih karena memang meskipun saya lahir di Rantepao, saya besar masa kecil saya juga di Tondon. Jadi ada sense of belong, rasa memiliki untuk membangun dapil tempat saya lahir. Itu yang membuat saya maju dulu di Tondon. Nah, kalaupun nanti bagaimana, target politik saya itu bukan kemenangan bagi saya, bukan masalah duduk atau tidaknya, tetapi ada pendidikan politik. Pendidikan politik seperti apa? Misalnya edukasi tentang bagaimana memilih pemimpin yang bagus, yang baik, dan mencegah pemimpin yang hanya mencari keuntungan. Itu edukasi politik yang saya sampaikan ke masyarakat. Harus menjadi pemilih cerdas. Ya, harus menjadi pemilih cerdas. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa tidak semuanya itu uang itu ya paling kalau manipolitik sehari habis. Tapi pembangunan yang bersifat berkelanjutan atau kontinu itu yang kan diharapkan. Nah, ini yang kita mau edukasi. Nah,
target saya seperti itu sebenarnya, memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Karena apa? Dari kemarin pilcaleg sebelumnya, kemudian pilkada sebelumnya, ya kita sama-sama tahu bahwa Toraja itu manipolitik tertinggi di Indonesia, Toraja Utara khususnya. Ya itu sebagai generasi muda, itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat. Saya ingin, kalau bisa saya potong itu stigma-stigma seperti itu bahwa Laden Bang Piseng baru dipilih. napiliki. Ya, Nah, betul. ada juga stigma kan begini Bang, di tengah masyarakat ya. Kalau maju di legislatif itu biasanya untuk memperbaiki nasib. Nah, bagaimana tanggapan dari Mas Ignas ini? Yang stigma dari masyarakat bahwa seseorang maju jadi caleg, maju di calon dewan itu untuk memperbaiki nasib. Nah, sedangkan kalau jejak karir yang Mas Ignas sampaikan tadi kan luar biasa. Nah, bagaimana Mas Ignas tanggap itu? Jadi menurut saya ada benar dan ada kurang benarnya, tapi ada lebih banyak benarnya. Kalau di pribadi saya sendiri sebenarnya kurang tepat bagi saya kalau saya memilih mencaleg untuk memperbaiki nasib. Bagi saya saya terlalu sempit pemikirannya kalau saya berpikir seperti itu, karena kesempatan saya di luar berkarir itu lebih besar dibanding di Toraja. Cuma karena niat untuk membangun, akhirnya saya pulang. Nah, kalau mungkin untuk caleg-caleg lain yang memang saya perhatikan, ya memang seperti itu. Banyak yang seperti itu ya? Sangat banyak. Bahkan, minta maaf ya, ini saya belak-belakan aja. Ya, caleg-caleg sebelumnya kan kita bisa lihat dari ini. Ajang memperbaiki nasib. Ajang memperbaiki nasib, ajang mencari nama. Nah, kalau saya pribadi, saya sendiri, ya ngapain saya mau mencari nama kalau saya tidak berbuat? Kan kita dikenal, baiknya itu adalah kita dikenal karena berbuat untuk orang banyak. Bukan kita dikenal karena kedudukan, bukan karena jabatan. Ya. Kembali ke pemilih milenial, generasi Z tadi. Ini kan sekarang kita di dunia digital, teknologi. Kemudian kita mau tidak mau harus kreatif. Iya, betul ya. Nanti kan ketika di parlemen, ketika di DPRD. Iya, betul ya. Bagaimana Mas Ignas melihat, karena di Toraja ini sangat banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia kreatif. Iya, betul. Nah, bagaimana nanti Bung Ignas itu ketika berada di komisi itu diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk duduk di komisi itu untuk mewakili. Bagaimana kemudian Mas Ignas bisa membangkitkan atau memajukan industri kreatif? Oke. Ini menarik sekali nih. Kemarin waktu debat cawapres dari koalisi kami itu, koalisi Indonesia Maju, Mas Gibran, Mas Gibran menyampaikan bahwa hilirisasi digital. Nah, ini ada korelasinya yang kita bahas hari ini. Jadi nanti kalau Tuhan berkehendak saya duduk, salah satu perjuangan saya itu adalah seperti yang disampaikan Mas Gibran, bagaimana mengeksplor anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi, kita pakai untuk, misalnya kalau itu aja kan pariwisata, ya kita pakai anak-anak muda, misalnya main TikTok, main Instagram, main Twitter dan lain sebagainya. Kita mempromosikan pariwisata bukan lagi dengan menyebar banner atau menyebar apa, itu kan terlalu jadul. Jadi kita pakai sekarang teknologi, apalagi kan kita sudah masuk di industri 5.0. Jadi ya itulah kegunaannya kita anak muda. Bagaimana kita berkreativitas untuk membangun kampung dengan bantuan teman-teman milenial. Jadi milenial sebenarnya ini kekuatannya lebih besar dibanding orang-orang tua yang sudah tua ya, minta maaf. Tapi inilah yang benar-benar kita ambil, mahasiswa, pelajar. Ini sebenarnya momentum buat anak muda untuk memperbaiki bangsanya, untuk memperbaiki Toraja khususnya. Jadi anak-anak muda Toraja itu kan punya kreativitas. Ya kita bisa bekerja sama. Dan saya bisa komitmen ke anak-anak muda. Seandainya kalau mereka benar-benar menginginkan seorang anak muda duduk di DPRD Toraja Utara, satu program pokok saya punya 5 program pokok perjuangan. Selama misalnya nanti kalau saya duduk di DPR, salah satunya itu adalah mengenai tentang anak muda tadi. Jadi saya ingin melibatkan pemuda dalam pengambilan kebijakan publik. Dan juga saya ingin melibatkan pemuda dan masyarakat umum untuk mengawasi. Jadi saya akan menyorakan nanti
supaya DPRD Toraja Utara ini dibuatkan sistem monitoring kinerja anggota DPRD Toraja Utara. Nah, apa itu misalnya yang saya tahu saya sekarang itu kan dana aspirasi 800 juta. Selama ini kan minta maaf ya, kita kurang tahu ya. Mungkin juga ada tapi masyarakat Kurang sampai. ya masyarakat kurang paham tentang apa sih yang dikerjakan DPR itu kan banyak juga ternyata di kampung-kampung. Masyarakat mengira bahwa DPR ini sama dengan bupati, legislatif sama dengan eksekutif. Nah, ini yang akan kita lakukan. Sistem monitoring ini dari dana aspirasi ini, 100 rupiah ini kemana, 2 rupiah ini kemana. Jadi, setiap persenan pun, setiap rupiah pun kita akan catat. Jadi, masyarakat mempunyai fungsi tambahan. Untuk pengawasan. Pengawasan, monitoring. Jadi, ini yang tidak pernah dilakukan di Toraja Utara, khususnya. Ya, kalau saya masuk, mudah-mudahan saya masuk, itu yang akan saya pertama poin itu. Pemuda nantinya akan terdepan mengawasi. Jadi, ya minta maaf kalau ada yang mau nakal-nakal mengorek 1 rupiah dari dana aspirasinya nanti, itu akan ketahuan. Jadi sistem monitoring kan bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, melalui YouTube juga. Atau kita bisa buatkan website tersendiri bahwa si dewan ini kerjanya ini, ya, dia sudah membangun ini, dananya kemana kan itu gampang sekali karena cuma sedikit, cuma 800 juta. Nah, ketika Mas Ignas ini nantinya di pemilihan, Ya betul. ketika buruknya datang, Ya betul ya. buruknya datang, Mas Ignas tidak kesampaian ke dalam, Ya tidak terpilih dan ya. tidak terpilih. Ya. Apakah Mas Ignas juga akan tetap memperjuangkan teman-teman milenial? Nah Atau ini. bagaimana? Ya betul ini. Jadi berbicara tentang bagaimana saya bergerak di teman-teman pemuda atau di teman-teman milenial. Saya kira sejak saya kuliah di Jogja, banyak teman-teman saya dari Jogja mungkin cukup kenal dengan saya. Saya sudah memperjuangkan milenial. Terakhir perjuangan saya di Toraja itu bukan mau pamer ya, bukan sama sekali. Tapi artinya kita ini bahas sama-sama tentang perjuangan lapangan gembira. Kasus tanah lapangan gembira ini kan, setahu saya 2019 kan Sudah bergulir. ya sudah sampai sekarang itu masih bergulir. Itu kan ya bisa dibilang kita kalah telak. Nah, tapi saya sudah kerja di Pertamina pada saat itu. Kenapa saya keluar dari Pertamina? Bukan karena saya buruk kerja di situ, bukan juga karena saya niat pribadi keluar, tidak. Sebenarnya saya Tapi keluar ingin berjuang. ya, jadi saya pimpin demo ke Jakarta waktu itu. Kebetulan ditangkap sama kamera. Ya karyawan BUMN kan tidak bisa. Jadi ya sebelum saya di kartu merah, saya resign dulu. Jadi memang anak muda ini memang saya akan galang untuk bagaimana membangun kampung. Kalaupun nanti buruk-buruknya, saya belum terpilih oleh masyarakat, sebenarnya satu poinnya itu bukan Ignas yang gagal. Ignas itu saya pribadi. Tapi kembali ke masyarakat. Iya, kembali ke masyarakat. Karena kan sistem demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kalau mereka memilih saya kan kinerjanya juga kan ke masyarakat nanti. Jadi ya baik buruknya memilih mereka itu, yang kalah itu bukan Ignas, tapi masyarakat yang menentukan ya. Tapi hari ini Mas Ignas tentu pembekalan kayak teman-teman ya paling betul. tidak tim sukses di bawah atau gimana? Ya, saya selalu ini sama Komunikasi dengan tim sukses ya. Ya, mungkin Bung Ignas ada sebelum kita tutup ada closing statement yang bisa disampaikan ke teman-teman pemula, pemilih, seperti apa? Silakan. Oke. Jadi untuk teman-teman anak muda, untuk adik-adik, kakak-kakak atau senior-senior, yang dikenalkan Ignas ini mantan aktivis. Mungkin teman-teman tidak kenal bahwa saya pernah kerja di BUMN, saya pernah kerja di Freeport juga. Jangan meragukan karena umur. Memang saya baru 28 tahun. Tapi percayalah, bisa dicek di Google, semua caleg itu ditulis namanya di Google, di searching, untuk menjadi referensi memilih. Jadi teman-teman pemilih pemula, khususnya anak SMA, kemudian anak kuliahan, menjadilah pemilih yang cerdas. Karena orang-orang tua kita ini, kita yang akan menggantikannya. Jadi kalau kita mau masih membawa budaya memilih karena orangnya terkenal, orangnya karena powerful, kita Toraja akan ketinggalan. Toraja mau dibawa kemana, itu ada di pundaknya anak muda. Jadi anak muda benar-benar harus punya referensi untuk memilih seorang pemimpin di 2024. Baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Jadi teman-teman,
Satu, yang saya pesankan, money politik merusak bangsa. Yang kedua, kita anak muda ini jangan mau, minta maaf, dibodoh-bodohi sama doktrin-doktrin orang-orang yang ingin anak muda itu hancur. Padahal Toraja itu ada di tangan anak muda, bukan lagi di tangan-tangan orang-orang tua. Jadi kesempatan kita anak muda, bagi anak muda yang mau maju atau mau menjadi apapun, tetap pada jalannya, tapi jalan yang baik. Nah, itu mungkin dari saya. Ya. Oke, terima kasih sudah mau hadir di podcast Jurnal TV. Iya, terima kasih. Walaupun bincangnya kita sangat pendek, ya betul ya. tapi syarat makna ya. Iya betul ya. Teman-teman milenial Iya. untuk memilih, dan bukan cuma milenial, untuk semua. Untuk semua Untuk masyarakat. memilih calon legislatif Iya. yang betul-betul bisa Iya. mewakili mereka di DPRD. DPRD ya betul. Jadi harus menjadi pemilih cerdas. Harus menjadi pemilih cerdas. Ya. Oke, teman-teman, pemirsa Jurnal TV, sampai di sini bincang-bincang santai saya dengan Mas Ignas, salah seorang pemuda yang mempunyai bakat dan tidak terlepas dari perjuangan kemarin di Lapangan Gembira. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan berkati. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama.